Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, alhamdulillah ini pun Sa'ban ya. Sa'ban ini berarti sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan ya. Semoga langkung dikencengi malih asalipun menyiapkan semuanya untuk Ramadan. Dipun kata-kata akan sholawat, pun kata-kata akan siam, tapi niki badhe siam abot soalnya kata manten. Gitu. Pun badhe siam diundangi manten. Kinten-kinten tetap siam napa buka niki. Jadi ujiannya bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini Rasulullah pun ngata-ngata akan siam ya. Rasulullah SAW itu mengatakan siam ketika di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Usamah itu pun mengingatkan Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban itu seolah-olah tidak pernah berbuka, artinya puasa terus Rasulullah. Ketika ditanyakan kenapa ya Rasulullah kok niki pada bulan Sya'ban ini banyak berpuasa, itu ternyata bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya catatan amal tahunan kita. Jadi bulan diangkatnya catatan amal tahunan kita. Jadi ada amal-amal yang diantarkan setiap Senin, setiap Kamis, juga ada amal tahunan. Nah, ini amal tahunan itu diantarkan ketika bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat Usamah bin Zaid bahwa beliau suka ketika catatan amalnya itu dilaporkan beliau sedang melaksanakan puasa. Ini pada bulan Sya'ban Rasulullah paling banyak melaksanakan puasa, bahkan dalam riwayat yang lain hampir sebulan penuh melaksanakan puasa. Mereka kangge persiapan. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin Ramadan kajian sirohe prei ya, ini penting nih. Kajian sirohnya prei. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahasan kita tentang beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar sudah kita riwayatkan dulu bahwa perang Khaybar itu adalah perang yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Jadi di benteng Khaybar itu berkumpul semua orang Yahudi. Ini merupakan benteng terakhirnya Yahudi. Di benteng ini Bani Qainuqa, Bani Nadir yang diampuni oleh Rasulullah ini kempal 6.000. Maka ini termasuk peperangan yang terbesar dengan orang-orang Yahudi yang akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Insya Allah ngaten ya. Kemarin ada pun asal itu kalau gitu Pak, tasik kemutan. Ibu-ibu tasik kemutan Bu. Pun asal pinten hikmah kalau ben catatannya bika malih. Yeah. Insya Allah dua hikmah yang sudah kita petik ya pada pertemuan yang lalu, bahwa Perang Khaybar itu memberikan pelajaran bahwa orang-orang Yahudi itu tidak pernah ridho dengan kita kaum muslimin. Intinya itu, andai kata ada kesempatan itu mereka akan selalu menggunakan kesempatan itu untuk menyakiti kaum muslimin. Ini termasuk teng Rasulullah. Bahkan ketika mereka sudah kalah itu saja, sudah jelas-jelas kalah, kemudian mereka diampuni oleh Rasulullah, Yahudi itu masih licik untuk membunuh Rasulullah. Jadi ada seorang wanita, wanita Yahudi yang kemudian mengirimkan napa menika paha yang merupakan kesukaan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dibubui racun. Kemudian Rasulullah SAW makan, dan sahabat juga ada yang makan. Sahabat Bishr itu kemudian makan dan meninggal. Tapi Rasulullah ketika mau makan itu kemudian diberitahu oleh kaki kambing itu bahwa dia dibubui racun oleh orang Yahudi. Jadi ini menunjukkan bahwa tepung wedhus ya, sing ketingale mboten saged napa-napa niku ternyata bisa berbicara. Ya, buktinya itu tadi di kisah ini diriwayatkan bahwa daging kambing yang dikunyah Rasul itu memberitahu bahwa dia dibubui racun. Nah, dibubui racun. Pramila niku lek panidhahar, lek tiyang muslim didhawuhi ndonga. Lek mboten ndonga, lek wong sepuh-sepuh riyin engko ndak marahi nangis, gitu. Kowe lek mangan sego karo ora ndonga, kuwi engko segone nangis mbok pangan. Dan mungkin nangisnya amarga niku sing mangan mboten zikir. Dan ini menunjukkan bahwa benda-benda yang kelihatannya mati menurut pandangan mata kita ternyata itu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang itu, terus kemudian yang kedua bahwa dakwah memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hikmah yang berikutnya adalah bahwa dakwah itu memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibuktikan dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Ali akan diutus oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu mau menyerbu benteng, maka kemudian Ali bin Abi Thalib berazam akan menaklukkan Khaybar, akan menaklukkan Khaybar dengan segala kemampuan daya dan upayanya. Maka kemudian Rasulullah menasihati, sebelum engkau masuk, beri peringatan mereka terlebih dahulu. Sungguh andai kata satu orang yang kau nasihati itu mendapatkan petunjuk, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan satu ekor unta merah. Nah, satu ekor unta merah. Itu ngendikannya baginda bisa Muhammad SAW. Jadi walaupun dalam kondisi perang itu baginda, padahal itu kan jelas pun badai penahlukan itu ya, badai penahlukan. Tetapi Rasulullah SAW tetap mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk tetap menyeru terlebih dahulu.
seru mereka kepada Islam. Andai kata mereka masuk Islam, maka darah mereka, harta mereka semuanya aman. Kan begitu. Andai kata mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka mau tunduk kepada Islam, maka mereka selamat dengan cara membayar pajak, jizyah. Jadi membayar jizyah, membayar pajak apa ya, istilahnya kafir dhimmi. Mereka orang-orang yang tunduk kepada hukum Islam sekalipun mereka tidak menerima Islam sebagai agama mereka. Maka ini selamat, dan ini akan dilindungi oleh kaum muslimin sebagaimana kaum muslimin melindungi kaum muslimin yang ada di bawah negara Islam. Itu jadi akan dilindungi dengan perlindungan yang sama, hak-haknya sama. Dia juga tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, sekalipun agamanya tetap Nasrani dan Yahudi. Kemudian andai kata dua opsi ini tidak diterima oleh orang-orang kafir, maka ya sudah, berarti mereka perang. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah ini merupakan seruan yang mulia, seruan yang harus selalu didengungkan oleh kaum muslimin dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apa? Terus perang mawon tasik didhawuhi dakwah, apalagi kondisi yang tidak perang. Ini berarti lebih kuat lagi tekanannya. Jadi lebih kuat lagi. Diseru setiap orang yang kita temui kepada Islam. Jadi ini kisahnya, ya. Jadi kisah Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran itu bahwa dakwah menyeru kepada orang kemudian mampu memberikan petunjuk satu orang itu lebih baik daripada kamu mendapatkan harta yang paling berharga sekalipun. Nah, ini semua orang Islam menyadari luar biasanya pahala dakwah ini, maka sebetulnya orang Islam itu akan berat sekali untuk meninggalkan dakwah ini. Misalkan disuruh ngisi di mana-mana itu sak iso-isone gelem. Seperti Ustaz Nasiruddin itu. Disuruh ngisi sana oke, di sana oke, di sana oke. Kemudian ketika hariannya tidak datang. Kemana tuh? Misalkan itu. Nah, ini harus siap, diminta ngisi dimanapun siap. Nah, misalkan nggih sakit ya. Kados kula niki jane mboten ilmune mboten sepiro, tapi dipaksa terus kali Pak Heni. Ngisi guys, siap insyaallah sak saged. Nah, ini dakwah. Jadi dakwah mampu memberikan petunjuk satu orang itu lebih berharga daripada mendapatkan satu onta merah dari sana dengan perantaraan kita. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan petunjuk itu nanti akan melakukan kebaikan-kebaikan yang semua pahala kebaikan itu juga mengalir kepada kita. Terus nanti terus. Pramila ini ampun kendor asripun dakwah. Sing guru nggih selalu menasihatkan kepada anak-anaknya untuk selalu sholat, selalu ingat Allah. Niku sing guru. Masa sakniki ngajar ngoten niku nggih rada abot. Pak ini mungkin merasakan ya sing ngatur sekolah rakyat. Itu berat sekali, Pak. Nasihati anak-anak hari ini. Bahkan beberapa teman guru itu sambat, terutama yang di SMK SMA itu sambat, ngajak anak-anak untuk sholat. Itu susahnya bukan main. Nasihati anak untuk tidak pacaran, susahnya bukan main. Yang di sekolah umum Pak ya, yang di sekolah umum, yang di pondok aja kadang-kadang juga masih pacaran gitu. Ini kan apalagi di sekolah umum itu berat sekali menasihati itu. Sampai kemudian mereka mengatakan wis rasane wis cegah ngandani, jangan sampai kendor. Karena nasihat itu bisa jadi tidak akan berbekas hari ini, tetapi bekasnya ketika mereka mungkin sudah lulus, mungkin 10 tahun yang akan datang, bahkan mungkin setelah mereka punya keluarga dan punya anak-anak, mereka kemudian baru ingat dengan nasihat-nasihat kita. Jadi ketika mereka ingat itulah kemudian mereka berubah, dan ketika berubah itulah perubahan baiknya akan mengalir kepada kita. Jadi sebetulnya tidak ada dakwah yang rugi. Jadi semua nilai dakwah yang kita serukan kepada orang-orang di sekitar kita ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak.
Nah, para ini pelajaran penting yang dipetik dari peristiwa Khaybar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah, kalau hadiah dari seorang wanita Yahudi berupa apa nih kaki kambing bagian depan, kempol ya, kempol bagian depan. Nah itu menunjukkan bahwa menerima hadiah dari orang-orang ahli kitab itu boleh, bahkan walaupun hadiah itu berupa daging. Jadi walaupun hadiah itu berupa daging. Contohnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah oleh orang Yahudi, kafir apa Muslim Yahudi? Jelas kafir. Jelas kafir, dia ahli kitab, dan Rasulullah memakannya, bahkan kemudian sahabat juga memakannya sampai meninggal. Jadi ada sahabat yang tadi memakan itu meninggal. Makanya kemarin kita riwayatkan bahwa akhirnya wanita Yahudi itu sebetulnya aman, Rasulullah memaafkannya. Tetapi ketika sahabat ini kemudian meninggal, maka wanita itu kemudian dijatuhi hukuman kisos. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah bahwa menerima daging atau hadiah-hadiah dari non-muslim itu tidak apa-apa, boleh, termasuk makanan, kecuali hadiah-hadiah yang memang menurut beberapa ulama tidak boleh. Misalkan itu makanan yang spesial untuk upacara keagamaan mereka. Nah ini tidak boleh. Contohnya apa Pak? Contohnya apa? Mungkin kalau di agama Nasrani itu ada roti apa itu? Roti berkat lagi. Nah itu ada roti berkat. Mereka punya istilah roti berkat. Jadi roti berkat itu adalah roti yang digunakan untuk misa atau apa itu kurang saya. Nah roti itu sudah diberi doa-doa oleh mereka. Nah sudah diberi doa-doa oleh mereka. Nah roti yang ini nggak boleh dikonsumsi oleh kita, karena roti yang spesial untuk kegiatan ibadah mereka. Nah ini beberapa, nanti niki bagian fikihnya yang akan menjelaskan ini ya. Tapi pelajaran pentingnya dari peristiwa ini bahwa pemberian orang-orang non-muslim, baik itu berupa daging atau apa, itu boleh. Maka menurut beberapa pakar ulama, ya saya pernah membaca buku halal haramnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau termasuk yang berpendapat halal sembelian para ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi daging-daging yang mereka hidangkan kepada kita itu halal menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tidak perlu ragu, karena sembelian mereka itu halal ya. Jadi sembelian mereka dihalalkan oleh syariat kita. Wallahu alam, tapi ini adalah masalah fikih, karena nanti juga ada yang berpendapat sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik tidak. Ini ya, monggo sing mantep pundi. Lek jenengan mantep nopo untuk garang asem. Pas garang asem, wah iki nggone wong Kristen. Kita purun apa mboten? Garang asem lho niki. Garang asem lagi mantep mawon. Lek mantep nggih monggo, lek mboten mantep nggih mboten usah. Karena saya punya pengalaman pergi dengan teman ke Solo, kemudian lapar, terus mampir Pak, mampir teng warung. Pun kadung luwe tadi mampir semangat saya guys, ora iso mikir lek ngene iki, mampir Pak. Nah setelah itu mampir pesen garang asem. Pesen garang asem, pesennya macam-macam. Lah adalah wonten sing izin teng wingking, teng WC niku. Sareng izin teng wingking niku ternyata di lorong itu ada gambar salib besar. Salib, terus niku teng meja niku wonten undangan gereja. Jadi wonten undangan gereja niku. Undangan gereja. Lah bareng wangsul saking balik saking jeding, terus bisik-bisik, "Wah, piye iki? Nyapa? Iki ternyata warungnya wong Kristen." Lah terus piye? Wis kadung pesen piye?
Wah, ini terjadi perdebatan. Yang kebetulan salah satu di antara teman kami itu ada yang hafal Quran. Yang hafal Quran terus saya nggak akan makan. Waduh, saya hafal Quran terus saya nggak makan. Loh kok orang makan Pak? Monggo lek badhe, tapi saya tidak makan. Jadi dia tidak makan karena mungkin menjaga ya, karena beliau hafal Quran, beliau hafal Quran. Sehingga kemudian tidak mau makan, terus kemudian kami sebagian makan, sebagian tetap ragu-ragu untuk makan. Saya termasuk yang tidak ragu untuk makan. Nah, kalau bismillah wong wis kadung luwe jadi pesen bismillah aku makan, saya makan. Karena saya yakin itu halal, gitu aja. Saya yakin itu halal. Tapi itu adalah fikih. Maka ini monggo. Ini pengalaman. Tetapi dari peristiwa ini sebetulnya Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa pemberian orang-orang ahli kitab itu boleh dimakan. Boleh. Ini yang diberikan malah daging kambing. Yang tentu disembelih oleh mereka dengan sembelian ala mereka. Ini maka kalau saya Yusuf Al-Qaradawi, sembelian ahli kitab itu bentuknya sembelian apapun boleh. Bahkan menurut beliau sekalipun itu sembeliannya seperti orang di Eropa itu yang hanya di pakai mesin itu pun masih halal karena itu adalah halal menurut mereka. Wallahu alam. Ini pelajaran yang pinter nih yang ketiga. Pokoknya ketiga terus nih hikmah berikutnya ini. Kemudian hikmah yang lain dari perang Khaybar adalah bahwa orang-orang kafir itu mereka bisa bersatu ketika mereka melawan kaum muslimin. Ini contohnya sinten gini orang-orang Yahudi dan orang-orang suku-suku di luar mereka. Suku Ghatafan ya, suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah ibnu Hisn. Jadi Uyainah Hisn pemimpin Ghatafan itu sudah menyiapkan berapa tentara Pak? 5.000 tentaranya untuk membantu Yahudi. Jadi untuk membantu Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, sekalipun mereka ini tidak bersatu, mereka bisa bersatu. Dan ini selalu terjadi di momen-momen peperangan-peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Pasukan Ahzab jelas. Niki terulang lagi di perang Khaybar. Jadi di perang Khaybar itu orang-orang Yahudi menjanjikan kepada orang-orang Ghatafan itu 1/3 hasil perkebunan Khaybar itu akan diberikan kepada suku Ghatafan. Andai kata suku Ghatafan itu mau membantu mereka menghadapi kaum muslimin. Jadi iming-imingane donya. Tetapi kemudian makar mereka ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu mereka bersatu di dalam memerangi kaum muslimin. Tetapi sekalipun mereka kelihatannya kompak, kuat, besar jumlahnya, tetapi sebetulnya hati mereka itu tidak kompak. Jadi hati mereka itu tidak kompak. Jadi qulubuhum satta, hati-hati mereka itu saling berpecah belah sebetulnya. Jadi yang kelihatan bersatu hanya fisiknya, tapi hati mereka sebetulnya sangat mudah untuk dipecah belah. Terbukti di perang Khaybar ini. Jadi di perang Khaybar itu begitu suku Ghatafan itu akan masuk ke benteng Yahudi untuk membantu, tiba-tiba ada suara yang menyeru kepada orang-orang Ghatafan agar mereka kembali ke kampung halamannya karena kampung halamannya tidak aman. Anak-anak mereka, istri-istri mereka tidak aman. Maka kemudian mereka kembali semuanya. Gitu. Ketika mereka kembali semuanya, kemudian Uyainah ibnu Hisn ditinggal sendirian oleh pasukannya. Begitu dia keluar, dilihatnya pasukannya sudah pergi, dia juga ikut pulang.
ikut pulang. Kemudian mengatakan kepada orang-orang Khaybar, tunggu, saya akan datang lagi, saya akan memeriksa kondisi kampung halaman, pulang. Tetapi ketika dia balik, ternyata mereka sudah dikalahkan. Orang-orang suku Khaybar sudah dikalahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikalahkan. Kemudian ketika dikalahkan itu, apa yang dilakukan oleh Uyai bin Hisn? Uyai bin Hisn itu minta bagian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah buktinya orang kafir itu. Jadi licik gitu ya orang. Jadi begitu kembali ke Khaybar, sebenarnya dia kembali untuk membantu siapa? Orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata Yahudi sudah kalah. Maka kemudian Uyai bin Hisn itu menemui Rasulullah dan minta bagian ghanimah. Ini Pak, wong dia itu semula mau membantu Yahudi, kok ini minta ghanimah. Sampai kemudian oleh Rasul dikatakan, bagaimana engkau akan minta ghanimah? Kemudian dia beralasan bahwa dia pulang itu untuk memberikan kepada pasukan Islam supaya bisa menyerbu benteng Yahudi agar mereka mendapatkan kemenangan. Itu alasannya Uyai bin Hisn. Jadi alasannya itu masuk akal. Loh, aku mulih kuwi, ya Muhammad, saya pulang itu biar kamu dan pasukanmu itu bisa menerobos bentengnya Yahudi dan kemudian apa? Kamu menemui kemenangan, gitu ya. Maka kemudian oleh Rasulullah dibongkar oleh Rasulullah, wahai Uyainah, bukankah engkau pulang karena engkau khawatir anak-anak, istrimu, kampung halamanmu diserbu oleh pasukan yang lain? Ini Uyainah jembleng paling, loh Rasulullah kok ngertos? Rasulullah kok ngertos? Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui alasan asli Uyainah itu. Tetapi dasar Uyainah, dia tetap nekat minta bagian. Dan kemudian oleh Rasulullah diberi. Dan seneng. Nah itulah hebatnya Rasulullah. Artinya orang yang semula mau memusuhi kaum muslimin dan jelas-jelas dia sudah mengerahkan 5.000 pasukan itu, ketika dia minta bagian dikasih oleh Rasulullah. Ini kurang luar biasa menopo Rasulullah sampai seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka ada kesempatan untuk bersatu memerangi kaum muslimin, mereka akan bersatu padu. Tetapi la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun aw muhassanatin min wara'i judul ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi ini kamu mengira mereka itu bersatu, padahal sebetulnya hati-hati mereka itu saling terpecah belah. Jadi ini Allah membongkar makar-makar orang-orang kafir. Ini pelajaran berikutnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah tidak boleh mengatakan kepada seseorang yang meninggal dalam peperangan dia mati syahid. Ini nggak boleh. Jadi kalau mau mengatakan dia seorang syahid, itu harus diikuti dengan kalimat insya Allah dia syahid. Kalau Allah menghendaki maksudnya. Tapi tidak boleh mengatakan wah dia syahid, dia mati syahid. Itu tidak boleh. Seolah-olah memastikan bahwa orang ini mati syahid. Ini terjadi pada peristiwa di perang Khaybar juga. Jadi ketika di perang Khaybar ini ada seorang Arab dusun ya yang ikut berperang kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya orang ini dia termasuk penghuni neraka. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya bahwa orang ini sesungguhnya termasuk penghuni neraka. Maka kemudian dilihat oleh para sahabat, ternyata orang ini berperang luar biasa, memporak-porandakan musuh.
dan dia berhasil luar biasa. Jadi menerobos benteng-benteng musuh itu luar biasa. Maka sahabat ini, Rasulullah kok ngendikane ngono. Rasulullah kok ngendikane ngono. Ternyata orangnya ini luar biasa. Sampai kemudian sahabat ini ingin membuktikan kebenaran sabdanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka diikutilah orang ini oleh sahabat, dan kemudian benar ketika orang ini mendapatkan luka yang banyak, ternyata kemudian orang ini tidak kuat menahan sakit. Jadi karena lukanya banyak terus dia tidak mati-mati, akhirnya dia menggunakan belatinya atau senjatanya itu untuk menusuk tubuhnya sendiri sampai kemudian dia menemui ajal. Nah, ini memberikan pelajaran bahwa tidak boleh memastikan bahwa seseorang itu syahid, sekalipun secara kasat mata dia itu syahid, ya, dia itu syahid. Sama seperti yang ketika terjadi perang perang Uhud, ya, perang Uhud juga ada hampir mirip-mirip kisah seperti ini. Ada seorang yang berperang, tetapi kemudian ketika perang itu dia bisa memporak-porandakan semuanya. Nah, tapi ternyata oleh Rasul dikatakan sahabat ini, wah, dia masuk surga. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan dia di neraka. Maka orang-orang ini kemudian para sahabat ini mendatangi kaumnya orang ini. Ini si fulan ini luar biasa, dia perang begini-begini, tetapi oleh Rasul dikatakan dia ahli neraka. Nah, kemudian orang-orang di kampungnya mengatakan karena dia berangkat dengan niat bukan untuk jihad fisabilillah, tapi dia berjuang untuk mengangkat nama sukunya. Jadi karena dia berjuang itu untuk mengangkat harkat martabat sukunya. Nah, ini berarti ini niat itu penting. Jadi niat itu penting. Ini sekaligus larangan di dalam syariat kita untuk memastikan bahwa seseorang itu syahid, ya. Seseorang itu matinya syahid. Tetap menggunakan kalimat insya Allah, mugi-mugi syahid. Itu bahasa yang paling aman, ya, bahasa yang paling aman. Dipun bapak-bapak menika jenazah menika syahid nggih. Nah, ini mboten pareng. Jenazah menika ahli surga nggih. Nah, ini mboten pareng. Ini karena yang tahu surga kemudian meninggalnya seorang dalam kondisi apa itu yang tahu hanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang berikutnya yang bisa dipetik oleh kita. Tidak boleh menggelari seseorang dengan gelar syahid atau menggelari orang dengan gelar-gelar yang sebetulnya di dalam syariat tidak boleh ditetapkan, ya. Terus kemudian pentingnya menjaga amal dengan niat yang benar, Jadi orang ini tetapi niatnya kurang benar. Jadi niatnya kurang benar, kurang kuat. Karena nanti ketika niat itu diniatkan dengan kuat betul, maka niat itu akan betul-betul menyampaikan orang itu kepada tujuannya. Contohnya di perang ini juga, di perang Khaybar. Di perang Khaybar itu ada seorang Arab Badui yang kemudian baru masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam itu dia bergabung dalam peperangan itu. Nah, setelah mendapatkan kemenangan, maka dia mendapatkan ghanimah. Ketika orang ini diberi ghanimah oleh Rasulullah, oleh petugas yang memberikan ghanimah, orang ini bertanya, "Apa ini?" "Ini bagianmu karena engkau termasuk orang yang berjihad fisabilillah." Dan ini bagianmu, gitu ya. Terus kemudian orang itu mengatakan, "Bukan untuk ini aku berperang. Maka orang ini kemudian membawa harta itu dan menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah menghadap, kemudian, "Ya Rasulullah, saya berperang untuk ini. Nah, terus saya berperang itu supaya leherku
Ini kali napa niki kali leherku ini ditembus oleh panah. Ditembus oleh panah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kepada para sahabat, andai kata orang ini teguh dengan perkataannya, maka Allah akan membenarkannya. Nah ini, jadi ketika orang ini betul-betul benar-benar serius dengan perkataannya tadi, maka Allah akan membenarkannya. Dan benar, pada suatu peperangan, maka orang Arab ini kemudian betul-betul meninggal dalam kondisi persis seperti yang dia minta. Jadi napa niki? Ya, terpanah betul tepat sebagaimana yang dia aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini pentingnya sungguh-sungguh dalam berniat. Jadi sungguh-sungguh dalam berniat. Nah kalau kita sungguh-sungguh mencari ilmu, maka ilmu yang akan kita dapat, gitu. Tapi kalau mencari ilmu untuk mendapatkan snack, maka snack yang kita dapat. Nah, ilmunya kita dapat. Ilmunya kita dapat. Tapi kalau kita cari ilmu, maka ilmunya dapat, snacknya juga dapat. Kali pilih pundi. Nah, kali pilih pundi. Maka ini amal ini harus kita jaga terus. Niat ya. Niat itu betul-betul kita jaga. Jangan sampai berubah, ya. Jangan sampai berubah. Kemudian ada beberapa nubuat di dalam peristiwa Khaybar ini, ya, nubuat ya, peristiwa nubuat dalam perang Khaybar. Tadi apa? Yang pertama nubuatnya Rasulullah mengetahui alasan Uyainah. Itu nubuat. Artinya Rasulullah mengatakan itu berarti Rasulullah mendapatkan wahyu. Tidak mungkin Rasulullah mengatakannya kecuali telah diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua ini tadi Rasulullah mengatakan orang ini masuk neraka, itu nubuah juga. Mboten Nabi mboten saged. Mboten Nabi pun tidak bisa kecuali mendapatkan bocoran, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak memakan habis napa menika paha itu juga nubuah. Rasulullah mendapatkan kabar dari paha ayam itu. Jadi paha kambing itu yang berbicara kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ketika orang-orang Yahudi sudah kalah, terus kemudian mereka diberi kepercayaan untuk mengelola sawah, mengelola ladang-ladang di Khaybar itu, maka mereka punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi bagi hasilnya harus tetap disampaikan. Nah, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada seorang sahabat sebagai petugas pengambil ini. Namanya Abdullah ibnu Rawahah. Ini mengambil pajak ini. Jadi petugas ini mengambil pajak rutin, Pak. Lama-lama Yahudi ini penyakit Yahudi. Yo kok temen to sing tak kekne ini, Pak. Penyakit Yahudi. Sing tak kekne kok yo temen yo. Wah, ini petugasnya kok yo Abdullah Rawahah terus ini. Maka kemudian suatu saat ketika Abdullah ibnu Rawahah ini mengambil lagi pajak ini, kemudian Yahudi ini nyogok kepada Abdullah bin Rawahah. Ini tak kasih ya, jangan tak kasih begini, setornya sedikit aja. Kok matur karo Rasulullah, panennya ora berhasil. Mungkin begitu ya. Jadi pokoknya intinya begitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah, ini pelajaran pentingnya bagaimana kuatnya seorang muslim dalam memegang amanah. Dan inilah yang kemudian membuat langit itu tetap tegak. Jadi membuat langit, maksudnya keadilan itu tetap bisa tegak. Maka Abdullah bin Rawahah kemudian ketika mendapatkan itu mengatakan kepada orang lain, apakah kalian ingin memberikan kepadaku harta yang haram?
cintaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebencianku kepada kalian tidak akan membuat aku berbuat tidak adil kepada kalian. Nah, ini pelajaran pentingnya apa? Kalau kita diberi amanah seperti Abdul Rawah itu, amanah itu disogok, ini kan bagiannya kadang gitu, ini mas, apa begitu kan? Tapi kok yang penting matur karo Rasulullah gini-gini nih. Ini anu kan gampang, tapi Abdul Rawah tidak mau. Inilah ujian-ujian bagi pembawa amanah. Artinya apa? Tidak ada jabatan yang dipegang oleh seseorang kecuali jabatan itu penuh dengan ujian-ujian seperti ini. Akan datang ujian-ujian ketika seorang muslim itu mendapatkan kedudukan atau mendapatkan amanah apa saja. Maka tetaplah berpegang teguh kepada agama kita, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tambahan dari hikmah perang Khaybar ya, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ini wonten pinten niku, Pak? 8 menawi nggih. 8 sekitar 8 atau pinten. Tapi ada banyak sebetulnya. Tapi insya Allah itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk pemateri dan panjenengan semuanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kajian akan kita lanjutkan dengan korespondensi Nabi besar Muhammad SAW dengan raja-raja yang ada di luar pemerintahan Islam. Makaten kirang nyuwun pangapunten, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.